Amin Rais semakin tidak berdaya, partainya terus ditinggalkan pengurus, ditulis oleh Sardi di steward.com. Baru saja resmi menjadi partai politik pada akhir Agustus 2021, Partai Umat sudah ditinggal oleh beberapa kader dan pendirinya. Dua pendiri partai tersebut yaitu Wakil Ketua Umum Agung Musin yang mundur pada 26 Agustus dan juga Wakil Ketua Majelis Syuro Nino Warisman mundur pada Sabtu 2 Oktober 2021. Tidak jelas apa alasan sebenarnya mereka mengundurkan diri. Kalau Nino Warisman dia menyebut ingin fokus mengurus anaknya di Turki. Bukan hanya sampai di sini saja, Partai Umat terus ditinggalkan oleh sejumlah kadernya yang lain. Kali ini, sejumlah pengurus daerah Partai Umat juga ikut mengundurkan diri. Surat pengunduran sejumlah pengurus daerah itu dibagikan oleh Agung Musin. Dengan ini saya sampaikan pengunduran diri saya karena kesibukan saya di unit usaha kerja sebagai Ketua DPP Partai Umat Kota Cirebon sekaligus sebagai pengurus. Tulis surat pengunduran diri yang ditekan Ketua DPD Partai Umat Cirebon Dianto dan ditujukan ke Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi. Kemudian, Wakil Ketua DPP Partai Umat Kota Depok Syahrial Chan juga mengundurkan diri. Surat pengunduran diteken Syahrial pada 4 Oktober 2021. Selanjutnya, Sekretaris Umum DPD Partai Umat Kota Depok Uwah Pramijaya juga mengundurkan diri, menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan dan keanggotaan Partai Umat Kota Depok. Terhitung mulai surat pernyataan ini dibuat. Tulis surat pengunduran diri yang diteken Uwah pada 21 September 2021. Partainya masih kecil memang, tapi kalau belum lama lahir saja sudah ditinggalkan oleh kader kunci dengan posisi tinggi, tentu ini ada apa-apanya. Sejak Amin Rais didepak dari PAN dan tidak punya pengaruh apapun lagi, dia tidak hilang akal dan mendirikan partai baru. Partai Umat isinya orang-orang yang sebagian pernah saya dengar namanya, yang memang dulunya mendukung Prabowo, salah satunya Amin Rais sendiri dan juga Neno Warisman. Ini artinya Amin Rais memang sudah kehilangan power politiknya. Dulu sih iya, bangga dengan sebutan Bapak Reformasi. Pernah jadi ketua MPR dan melengsarkan Gus Dur. Sekarang menjadi orang yang berusaha mati-matian hanya untuk bertahan di dunia politik. Sekedar untuk eksis saja sudah kepayahan. Dari sini saja sudah jelas, ngatur partai yang masih kecil saja sudah tidak mampu, apalagi mau mengatur satu negara, berantakan pastinya. Dulu sih pintar menggulingkan presiden, tapi tidak punya kemampuan untuk membangun. Sekarang dua-duanya pun tidak bisa lagi digulingkan dan tidak bisa besarkan partai. Lihat saja Partai Umat ini hanya akan menjadi partai skala kecil yang terombang-ambing, tidak akan pernah jadi partai besar. Orang-orang sudah tahu siapa Amin Rais ini. Bahkan beberapa orang menyebut kalau Amin Rais ini hanyalah seorang oportunis sejati, numpang dalam gerbong gerakan mahasiswa untuk menggulingkan pemerintahan Soeharto waktu itu. Dia cuma pintar mencari celah peluang. Masih ingat dengan sebutan bebek lumpuh yang dilontarkan Amin Rais? Sekarang siapa yang sebenarnya lebih cocok menyandang sebutan tersebut? Ngapain juga capek-capek urus partai kecil begini? Kerja keras pun tidak akan membuat partai ini jadi partai papan atas. Lebih baik pensiun saja dari dunia politik dan juga urus cucu. Atau ikut langkah mantan presiden prihatin itu dengan melukis atau apapun lah. Yang penting jangan bikin ribut dunia politik dengan statement murahan pembuat keributan. Pernah dengar sebutan gelandangan politik? Itu secara tersirat disebut oleh Gus Dur. Saya yakin kalian juga sudah tahu siapa yang cocok menerima sebutan tersebut. Karena tidak pernah menutup mata. Dulu mungkin Amin Rais berjaya. Dia bisa dengan angkuhnya menghujat pemerintah dengan kata-kata yang tidak sopan. Sombongnya bukan main, tua tapi pemikiran kekanak-kanakan. Akan tetapi, lihatlah dia sekarang. Semakin tua, Amin Rais semakin menyedihkan kiprahnya di politik. Bisa apa dia sekarang? Menjual nama besarnya pun tidak akan laku lagi. Namanya sudah redup, bak bola lampu tinggal 5 watt. PAN saja sudah tidak membutuhkan dirinya lagi. Lebih baik jalan kaki saja, lebih sehat. Misalnya jalan kaki dari Jakarta ke Jogja. Bagaimana menurut Anda? Kaji, Pigai kembali berulah berikut tujuannya. Ditulis oleh Anto Cahaya di steward.com. Kali ini Pigai dengan percaya diri akan melaporkan ke kepolisian, antara lain kepada Sri Sultan Hamengkubuwono Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Tri Risma hari ini, Mensos, Luhut Binsar Panjaitan Menko Kemaritiman dan Investasi dan Hendro Priyono, mantan Badan Intelijen Nasional. Siapa sih Pigai? Dan rasanya tak perlu dijelaskan, di Steward ini saja sudah ada puluhan artikel yang menjelaskan sepak terjangnya. Sejak cuitannya yang rasis ke Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo menjadi viral,
dan Pigai sejauh ini cukup sukses menarik perhatian rakyat Indonesia. Dan itu memang tujuan awalnya, semacam mukadimah. Semakin disebut dan diberitakan, ia makin senang bukan kepalang. Dengan demikian, ia merasa memiliki daya tawar yang cukup tinggi. Kalau ditanya apa kegiatannya sekarang setelah sudah tak berada di Komisioner Hak Asasi Manusia, sudah barang tentu salah satunya membuat cuitan-cuitan yang kontroversial. Semakin vokal berharap menjadi fenomenal, juga perlu seluruh dunia mengetahuinya. Hal ini dapat kita lihat pernyataannya berikut ini. Saya akan melaporkan tokoh-tokoh nasional, Sri Sultan, Risma, LBP, Hendro, dan kawan-kawan sebagai pelaku rasis kepada rakyat Papua dengan bukti otentik kepada polisi, kata Pigai kepada wartawan dalam sebuah kesempatan. Keren bukan? Bahkan ia menegaskan agar dunia tahu. Nah, Pigai seolah sedang berusaha mengaburkan blunder yang dibuatnya sendiri dengan cara menebar isu rasis ke tokoh-tokoh di atas. Kendati Pigai tak menjelaskan secara detail kenapa 4 tokoh tersebut dipersoalkan, tapi publik pasti bisa menebak-nebak kasus apa saja yang menyangkut soal Papua dari keempat tokoh tersebut. Jika Risma terkait dengan ucapannya yang mengancam anak buah atau ASN akan memindahkan ke Papua sebagai bentuk kesalnya. Sedang LBP bicara angka 100 miliar akan disumbangkan ke rakyat Papua atas konfliknya dengan Haris Azhar dan Fathia. Luhut menggugat perdata 100 miliar rupiah ini kalau dikabulkan oleh hakim akan disumbangkan kepada masyarakat Papua. Itu bentuk penegasan Luhut dan ingin membuktikan apa yang dituduhkan itu tidak benar dan merupakan fitnah pencemaran nama baik. Lantas bagaimana dengan Hendro Priyono? Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN ini memang terkenal vokal dengan kondisi di Papua terutama mengenai konflik yang berkaitan dengan KKB hingga OPM. Bahkan ia mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk membahas situasi Papua. Barangkali hal seperti ini yang menyebabkan Pigai kemudian sebut Hendro Priyono. Sedang Raja Yogyakarta sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ini, saya menduga karena himbauan Sri Sultan beberapa waktu yang lalu terkait rencana demo mahasiswa Papua di Yogyakarta terkait kondisi kota Sorong yang dilanda kerusuhan. Saat itu Sri Sultan menghimbau agar mahasiswa Papua tidak perlu demo. Selain itu, gesekan-gesekan kecil kerap terjadi di Jogja sebagai kota pelajar yang datang dari berbagai daerah dan itu masih tingkat wajar. Jika hal di atas yang menyebabkan Pigai melaporkan tokoh-tokoh di atas, rasanya ketika yang waras patut tepok jidat berjamaah. Pasalnya sama sekali tak ada bentuk rasis, seperti yang disangkakan oleh Pigai. Dengan kata lain, ia benar-benar sedang melakukan pengaburan dari isu yang sedang dihadapinya, berusaha mengalihkan isu atas apa yang terjadi, dan berharap masyarakat dan pelapornya kendor, dan melupakan dua nama yang justru sebetulnya ia fitnah dengan sangat keji sekali. Pigai sadar betul, sebagai sosok yang cukup mendapat panggung terutama nasional dan berharap akan merambah ke dunia internasional. Nah, ini poinnya. Karena bagaimanapun sebagai aktivis HAM, ia sangat mengenal betul jalur dan jaringannya. Bentuk cari perhatian Pigai dengan cara menyerang dan kemudian berusaha memancing tokoh-tokoh tersebut terjebak ke dalam permainannya. Jika sampai merespon balik dengan frontal, maka Pigai akan merasa menang. Ia semakin liar dan tidak terkendali. Meski pernyataannya sangat keji dan biadab, pihak-pihak yang diserang akan mendiamkannya. Pigai hanya martir dari pihak-pihak yang memainkannya dari kejauhan. Jika Pigai diserang balik, semisal dengan hukuman, maka akan ada orang-orang yang tiba-tiba keluar dan berteriak tentang hak asasi manusia. Rakyat Papua yang awam bisa jadi terpancing kemudian terjadi perlawanan secara meluas. Meskipun sebagian besar tahu bahwa Pigai yang keji akan tetap circle mereka akan berusaha menghasut rakyat, juga mahasiswa yang berdomisili di daerah lainnya. Dengan demikian Pigai sukses menarik klaster permusuhan yang jauh lebih besar antara anak bangsa dan memancing dunia internasional, terutama negara-negara Pasifik yang selama ini getol protes ke Indonesia. Kian bersemangat dan dengan kata sakti mereka atas nama hak asasi masyarakat, pemerintah telah dituduh tidak berperi kemanusiaan dan tidak berkeadilan. Demikianlah Pigai pada akhirnya untuk sementara waktu dibiarkan salto kayang dan menari-nari di sembarang tempat, sampai pada akhirnya ia lupa diri dan terperosok, tenggelam oleh kata kalimatnya sendiri. Dan kita berharap pemerintah tak membiarkan para pemain seperti ini terus memainkan isu-isu yang dapat memecah belah NKRI.